الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Subhanallah. Hadirin sekalian rahimakumullah, sudah sepantasnya kita sebagai manusia menjaga kesehatan kita. Tetapi terkadang banyak orang yang lupa, yang hanya mementingkan kesehatan jasmaninya saja, tapi melupakan kesehatan rohaninya. Padahal ketika kita menyeimbangkan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita, insya Allah hidup kita di dunia ini akan teratur. Hidup kita tidak akan pernah risau, gundah, gulana, khawatir, karena hidup kita insya Allah akan teratur. Syekh Ibnu Ijabah, Syekh Ibnu Ajibah, di dalam syarah Hikamnya, beliau mengatakan wasababu hayatihi salatatu asya. Sebab hidupnya hati itu ada 3 macam. Jadi penyebab hati kita ini bisa hidup karena kesehatan rohani ini berkaitan dengan hati kita. Jikalau hati kita bersih, insya Allah rohani kita pun akan bersih. Kata Syekh Ajibah, penyebab hidupnya hati kita itu ada 3 macam. Yang pertama az-zuhdu fid dunya. Yang pertama adalah zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua wal istighalu bi dzikrillah, menyibukkan dengan berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga wasuhbatu awliyaillah, berteman dengan kekasih-kekasih Allah. Hadirin sekalian rahimakumullah, yang pertama yang mungkin sering banyak orang yang beranggapan, apa sih sebenarnya zuhud itu? Kalau kita memang melihat ada beberapa tabi'in, termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau luar biasa, tidak pernah memikirkan sedikit pun tentang dunia. Bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri ini saking menjaga kehalalan makanan yang dimakan, ketika tidak ada makanan yang bisa dimakan, beliau memakan pasir. Saking zuhudnya terhadap dunia dan saking hati-hatinya, apa yang dimasukkan ke dalam perut ini harus benar-benar haram. Tetapi kalau kita mau praktekkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri pada zaman sekarang, mungkin sulit. Karena kita kalau beli ayam di pasar saja, kalau memang kita mengikuti Sufyan Ats-Tsauri tidak akan mungkin makan, karena kita tidak tahu apakah yang menyebut dia membaca bismillah atau tidak. Maka dimaksud zuhud di sini adalah melihat pengertian dari Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, laisa zuhdu faqdul mali. Bukanlah zuhud itu tidak memiliki harta. Wa inna zuhdu firaghu anhu. Yang disebut zuhud itu adalah mengosongkan hati kita dari keterkaitan dengan dunia. Artinya harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, apapun itu yang di dunia kita miliki, tidak menjadi fokus kita untuk itu. Sudah banyak. Imam Malik itu orang kaya,
dermawan. Seorang Imam Badawi, bahkan Imam Syafi'i sampai terkesima seperti apa? Beliau sempat suudzon kepada Imam Malik, kok ada ulama kaya raya? Ini ulama macam apa? Lalu ditanya oleh Imam Malik, ya Syafi'i, engkau lihat uangku banyak? Iya, ya Bu. Apakah engkau memilih uang ini aku yang menyimpan, ataukah pelaku-pelaku maksiat yang menyimpan uang ini? Tidak, engkau saja. Akhirnya Imam Malik, Imam Syafi'i berpikir, ternyata kekayaan itu bukan berarti ketika orang kaya itu dia tidak zuhud. Dia bisa zuhud dengan kekayaannya dengan tidak memikirkan sama sekali kekayaannya. Ketika Allah ini ambil saja. Sebagaimana Nabi Ayub yang diuji oleh Allah, diambil hartanya, tidak bergeming sekalipun. Maka wajar Allah, maka yuridu hartal akhirah nazid lahu fi ardi. Barang siapa yang mengambil bagian itu berupa bagian di akhirat, nazid lahu fi ardi, maka Allah akan tambah bagiannya. Maka yuridu hartal dunya mungkinnya. Tetapi ketika mereka fokus mencari bagian di dunia, yang mereka akan mendapatkan di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, sedangkan di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi zuhud di dunia ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak memikirkan harta, tidak. Tetapi bagaimana apa yang kita miliki di dunia ini tidak menjadi fokus kita satu-satunya. Bahkan ketika Allah memanggil, sudah sebagaimana tukang parkir yang ketika dititipin mobil, ketika diambil tukang parkir tidak akan pernah memikirkan mobil itu akan kembali atau tidak, karena bukan miliknya. Nah, itulah esensi zuhud sebenarnya bagi kita. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah disebutkan oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, engkau nanti bebas memilih pintu surga yang mana saja. Kenapa? Karena ketika Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang engkau akan berikan untuk agamamu? Ya Abu Bakar, ya Rasulullah, aku akan memberikan seluruh hartaku untuk agama Islam. Lalu apa yang kau sisakan, ya Abu Bakar? Yang aku sisakan adalah Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, engkau bebas memilih pintu surga mana yang kau akan masuki. Hadirin dari rahimahullah, itulah zuhud. Kemudian yang kedua, istighalu bizikrillah, sibuk dengan berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bukan hanya kita di masjid berzikir. Ketika kita bekerja, kita zikir hati kita. Minimal ucapkan subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Maka mungkin kita ingat bagaimana kisah seorang tukang roti yang bisa mendatangkan seorang imam Ahmad bin Hanbal yang rela diseret-seret oleh pengurus masjid, yang ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal ingin beristirahat tapi tidak bisa diperbolehkan beristirahat. Diseret-seret baru ketemu dengan tukang roti, dan tukang roti ini ketika bekerja senantiasa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ditanya oleh Ahmad bin Hanbal, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau ketika bekerja mulutmu mengulang kami apa yang kau baca? Aku zikir kepada Allah, aku beristighfar. Lalu apa untuknya untukmu? Ketika aku berzikir kepada Allah, tidak ada satupun keinginanku yang tidak Allah kabulkan. Allah kabulkan. Hanya satu saja yang Allah kabulkan, yaitu aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu tukang roti berzikir kepada Allah, ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbalnya yang datang langsung ke tempatnya dengan harus diseret-seret oleh pengurus masjid setempat. Subhanallah. Jadi zikir itu bukan hanya kita di masjid, tapi dimanapun kita berada, hati kita senantiasa berzikir. Ketika naik mobil kita berzikir, naik motor berzikir, di perjalanan berzikir, minimal selawat. Maka dari saya rahimahullah, yuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah wasuhbatu awliyaillah, berteman dengan kekasih-kekasih Allah. Maka luar biasa hari ini ketika ada seseorang yang mencintai para ulama, mencintai para habaib, mencintai orang-orang yang soleh, itu luar biasa. Bahkan ketika kita duduk dengan para
orang-orang yang soleh luar biasa. Timbulkan apa? Timbulkan dalam hati kita ketika kita berada di majelis orang-orang soleh, rasa senang kita itu luar biasa. Itu yang akan menyehatkan hati kita. Bahkan dalam kitab Al-Adhar Imam Nawawi mengatakan dawaul qalbi, obat hati khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadabburi bacaan Quran kita, memperhatikan bacaan kita, kemudian mencoba untuk menghayati isi kandungannya lalu mempraktekannya. Kemudian yang kedua waqilaul qadri, mengosongkan perut. Apa maksudnya mengosongkan perut ini? Rajin berpuasa. Ini zaman sudah zaman bukan zaman yang luar. Kita sudah berada di ujung zaman akhir. Bahkan baru kemarin kita lihat di Masjidil Haram itu sudah ada terjadi kemarin banyak belalang. Bahkan pengurus-pengurus masjidnya saja kewalahan untuk membereskan belalang-belalang. Ada apa dengan Mekah? Ciri kiamat sudah datang. Maka apalagi kita tunggu? Kemudian yang selanjutnya qiyamul lail. Qiyamul lail bangun. Qumil laila illa qalila, kata Allah. Bangun dari malam hari illa qalila, meskipun hanya sebentar. Kalau sekarang sudah jam 4 lebih 4 menit, mungkin aku sudah bangun jam 4 kurang seperempat juga kita sudah qiyamul lail. Ayo gunakan. Kita ini sebagai para keluarga yang mencari nafkah, masa bangun saja susah. Kemudian yang selanjutnya wa tadarru inda sahar. Tadarru itu apa? Kita memohon, memelas kepada Allah di waktu sahur. Dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang baik itu wabil ashari hum yastaghfirun. Yang termasuk orang-orang baik itu wabil ashari hum yastaghfirun. Itu orang-orang yang ketika sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadarru inda sahur. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir wa majalisus shalihin, berada di majlis orang-orang saleh. Ketika di majlis masjid ini ada pengajian, kita datang. Datangi majlis-majlis pengajian, datangi tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang saleh agar hati kita tetap hidup. Manakala hati kita sudah mati, hidayah akan tertutup. Apa yang nanti kita akan bertanggungjawabkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, yuk kita sama-sama mulai berikan kesehatan kepada hati kita, berikan kehidupan kepada hati kita. Kita tidak bisa maksimal, minimal kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang singkat astagfirullahaladzim, istighfar yang panjang yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana atubu wa ana ala bika wa bika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan itu menjadi tameng kita ketika nanti kita menghadapi sakaratul maut, kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.